mediator yang bersertifikasi dari DSI dengan akreditasi dari MA. Nah, dalam hal ini saya akan membantu menyelesaikan permasalahan dari Bapak dan Ibu. Mungkin sebagai awal proses mediasi kita pada hari ini, sebelum saya membaca aturan mediasi kita, bolehkah saya meminta Ibu sebagai pemohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Bagaimana Bapak termohon? Apakah Bapak keberatan? Tidak. Baik, silakan Ibu. Baik, nama saya Halimah, saya ibu rumah tangga, alamat saya di Kota Langsa. Silakan dari Bapak untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih kesempatannya Bu. Perkenalkan nama saya ya. Profesi saya pegawai negeri sipil. Alamat rumah saya itu di Desa Pujuk, tepatnya di Kota Langsa. Oke, baik Bapak dan Ibu. Terima kasih ya atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir saat ini dalam usaha kita menyelesaikan persoalan dari Bapak dan Ibu dalam bentuk mediasi. Nah, proses ini adalah untuk mencari kesepakatan demi kebaikan kita semua. Proses kesepakatan ini memang sesuai aturan pada pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2016. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu Bapak dan Ibu dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara atau memutus perkara dengan memaksakan sebuah penyelesaian. Nah, di dalam pelaksanaan mediasi kita ini juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama imparsial, yang mana hal ini berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak memiliki hak untuk memutus karena keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Selanjutnya yang ketiga, kerahasiaan, yang mana seluruh hal-hal yang terjadi dalam proses mediasi ini bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus, yang artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tata tertib selama kita melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini, yaitu 1. Para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling menyerang baik secara kata-kata maupun secara fisik. Yang keempat, para pihak diharapkan jujur tanpa ada yang disembunyikan. Yang kelima, para pihak tidak boleh merokok. Yang keenam, tidak boleh menggunakan handphone. Dan yang terakhir, tidak boleh merekam isi pembicaraan kita. Bagaimana? Apakah Bapak dan Ibu sepakat dengan tata tertib yang telah saya sebutkan atau ada penambahan? Saya setuju. Tidak tambahan. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin tahu terlebih dahulu persoalan dari Bapak termohon. Bagaimana sih Pak ceritanya Bapak bisa membeli tanah tersebut? Silakan Bapak. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini Bu mediator, pada tahun 2022 saya bertemu dengan Pak Harun pada saat itu. Nah, ketika saya bertemu dengan Pak Harun menawarkan sebidang tanah untuk dijual kepada saya. Dan saya kebetulan pada saat itu mau membeli karena kan saya ingin bangun rumah Bu. Nah, inisiatif saya karena pada saat itu saya menumpang sama rumah orang tua saya Bu. Jadi saya tidak enak langsung kan. Baik Bu, ketika saya sudah membeli transaksi tersebut, saya ingin membangun rumah saya di desa tersebut Bu. Tetapi datang Bu Halimah, saya tidak dibolehkan membangun Bu. Padahal saya sudah jelas-jelas itu punya hak saya Bu. Saya sudah beli gitu Bu. Gitu Bu. Oke, baik Pak Yahya. Selanjutnya saya juga ingin tahu nih, apakah Ibu Halimah ini saat membeli tanah tersebut dari istri Pak Harun sudah melalui proses yang diatur oleh undang-undang, dan apakah Ibu ini sudah memiliki hak milik atas tanah tersebut Bu? Proses saya membeli tanah tersebut adalah saat kami bertemu di pengajian di rumah salah satu tetangga kami. Memang kesepakatan itu hanya antara kami dan istri Pak Harun, hanya menyerahkan sertifikat jual beli tanah yang ada di tangan beliau. Tetapi saya betul Bu sudah membeli tanah tersebut dan uangnya saat itu saya serahkan dengan cara mencicil saat ini dan saat ini sudah lunas. Baik Ibu, saya sangat percaya bahwa Ibu ini sudah menyerahkan uang tersebut. Tetapi apakah suami teman Ibu yang menjual tanah tersebut ini mengetahui proses jual beli Ibu dengan istrinya? Kalau untuk itu saya tidak menanyakannya kembali karena bagi saya sudah membeli tanah dan sertifikat jual beli ada sama saya. Baik Ibu, berarti yang ada di tangan Ibu saat ini adalah sertifikat jual beli ya Bu? Bukan sertifikat hak
milik. Benar Bu, apakah emang beda? Jadi begini ya Bu, secara hukum beda proses pengeluarannya, tetapi sama-sama dapat dijadikan sebagai alat bukti Bu. Cuman kekuatannya itu lebih kuat sertifikat hak milik. Sedangkan di tangan Pak Yahya, Bapak ini ada sertifikat jual beli atau sudah ada sertifikat hak milik Pak? Jadi begini Bu, pada saat transaksi itu saya hanya memegang sertifikat jual beli dikarenakan kondisinya tidak memungkinkan, transaksinya hanya di warung Bu, seperti itu. Jadi saya belum sempat untuk mengurus sertifikat hak milik tersebut Bu. Oke baik, jadi seperti ini ya Bapak dan Ibu. Setelah mendengarkan keterangan dari Bapak dan Ibu, saya ini perlu mencari keterangan yang lebih lanjut dengan bertemu langsung dengan Pak Harun dan istrinya. Tetapi itu nanti saja kita lakukan karena perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa proses jual beli tanah itu memerlukan proses yang tepat hukum dan perlu sertifikat yang dicatat di BPN atau Badan Pertanahan Nasional di mana lokasi tanah tersebut sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat. Nah, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 197 ayat 1 yang mana pada ayat ini berbunyi semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pada ayat 4 disebutkan dengan izin kepala kantor wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan, atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di kantor pertanahan. Jadi bahwa berdasarkan peraturan tersebut pihak kami tidak dapat dengan serta-merta mengeluarkan begitu saja dokumen negara. Harus melalui kewenangan yang telah diatur dan hanya kepada pemegang hak saja. Berarti hal ini artinya semua prosedur ini harus mengikuti aturan yang berlaku. Jadi baik Bapak dan Ibu, untuk menyelesaikan persoalan dari Bapak dan Ibu ini kita perlu melakukan cross check dengan pemilik tanah sebelumnya, mendatangkan ahli dan saksi. Untuk itu pertemuan kita kali ini kita tunda dan akan kita bahas kembali setelah kita mengetahui maksud Pak Harun dan istrinya tersebut. Apakah mereka ini sama-sama tidak mengetahui bahwa tanah ini telah dijual atau bagaimana? Nah, terkait hal ini kita akan mengatur jadwal ulang kembali dan mudah-mudahan masalah dari Bapak dan Ibu ini bisa segera terselesaikan. Apakah Bapak dan Ibu setuju kita akan melakukan pertemuan kembali pada minggu depan tanggal 25 Agustus tahun 2025? Setuju. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktu dan kesempatannya hadir pada pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.